Dengan jadi driver waktu itu dia nawarinnya, dia udah terbuka sih gaji driver itu 750.000. 75 ya, sebulan. 1 bulan 750.000 per bulan. Nah udah gitu dengan ya saya nggak masalah lah, yang penting saya dapat pekerjaan. Kumanya Yena gua anjing tong gua saya aja lah. Aya si Kurnia era aya ari gua lu. Dialihkeun mah ya. Heeh. Jadi saya Anda. Jadi kali ini kita bakal ngobrolin masalah bisnis. Kebetulan sekarang saya lagi sama Muhammad Restu Mulyana. Muhammad Restu Mulyana, jadi beliau ini sebenarnya teman sekolah dulu, teman lama, dan alhamdulillah sekarang beliau sudah sukses. Alhamdulillah ya. Masih belajar. Udah punya 15 villa. Jadi seorang Muhammad Restu Mulyana ini pengusaha, mahasiswa. Masih mahasiswa. Dan sekarang lagi berkarirnya di bidang properti villa. Nah, jadi kan kuliah ngambil bisnis. Kuliah ngambil bisnis. Nah, kenapa sih tertarik ke bidang bisnis? Untuk kenapa saya tertarik bisnis, emang pertamanya mungkin ya dari ayah saya mulai bisnis, cuma emang tidak bisnis yang udah ulung lah, masih dalam tahap pembelajaran. Nah makanya saya cita-cita dari dulu sebenarnya bukan bisnis itu cuma loncatan. Mungkin kayak pertamanya saya itu cita-citanya pengen jadi pengacara dari dulu. SD sampai SMP saya SMA bahkan saya bercita-cita untuk menjadi pengacara. Nah dengan berjalannya waktu, karena keinginan orang tua juga, saya disuruh untuk masuk kuliah bisnis. Ya makanya saya mengikuti dulu, dan tanpa saya sadari dan saya ketahui bahwa saya itu masuk ada maknanya lah gitu. Jadi pas udah lama, oh mungkin yang kemarin saya nggak tahu kenapa saya masuk bisnis ini hasilnya gitu. Keinginan orang tua, makanya saya sering orang tua itu nggak akan mungkin menjerumuskan anaknya ke hal yang tidak bagus lah. Makanya dengan mengikuti instruksi orang tua, walaupun saya tidak menjiwai awalnya, dengan berjalannya waktu alhamdulillah ada efek ke sayanya dengan seperti ini gitu. Gitu. Jadi awal mulanya gitu masuk ke dunia bisnis gitu kan, itu tuh bukan pure dari keinginan seorang Restu. Bukan. Oh gitu. Jadi awalnya ya itu yang saya bilang, saya cita-cita ingin menjadi pengacara. Dengan berjalannya waktu malah loncat ke bisnis. Awalnya sih bisnis juga iseng-iseng, mencoba. Bahkan dulunya saya pernah, ya saja dari awal saya waktu SMA seminggu sebelum lulus saya melamar ke KFC di Ciracas. Gitu. Seminggu sebelum UN. Maaf. Seminggu sebelum UN saya melamar ke KFC Ciracas. Saya dapat interview dan saya datang ke Ciracas. Waktu itu saya ingat jam 2 pagi saya jalan pakai travel dari Cianjur ke Jakarta. Di sana itu jamnya harusnya jam 7 ya untuk interview. Saya sampai sana itu jam 4 kalau nggak salah, pokoknya sebelum azan subuh. Nah saya udah sampai, saya bingung harus ngapain. Seminggu selanjutnya itu, setelah itu tuh harusnya UN rata-rata. Kalau misalkan mau UN kan orang-orang belajar gitu kan, ya betul, belajar ngapalin buat menghadapi UN. Saya tidak mau setelah lulus sekolah saya menganggur. Makanya saya sambil mengisi waktu luang, saya cari kerja. Nah waktu itu saya sampai jam 4 pagi di Ciracas, Jakarta Timur. Saya nggak ada tempat kan buat diem di sana. Gimana? Soalnya jam 4
sedangkan itu jam 7. Nah dari itu saya langsung cari musola tuh, inget musolanya ada steamnya, ada musola. Nah saya tidur di musola sambil pegang barang-barang saya pakai baju putih ya, biasa sayur putih hitam, putih hitam ya betul, putih hitam. Terus udah itu saya tidur tuh. Setelah itu bangun sholat subuh, ada yang sholat, saya bangun tidur lagi karena memang belum waktunya untuk interview. Setelah itu saya jam berapa ya, jam 6:30 saya prepare, saya cuci muka dan lain-lain. Saya lanjut tuh ke KFC Ciracasnya itu. Udah rame tuh orang, bahkan benar-benar umurnya di atas saya lah, udah jauh, benar-benar jauh gitu ya, udah benar-benar jauh, udah pada matang gitu kan. ya betul. Nah udah gitu saya ngobrol-ngobrol tuh sama sebelah saya, inget dia baik sih sama saya, nanya gini. Ya saya jelasin, saya baru belum lulus juga sih, belum, cuma baru mau UN, saya kelas 3 SMA, saya mau cari pekerjaan. Nah udah gitu dengan ini dipanggil tuh ke dalam. Pas dipanggil ke dalam, pas di interview pertamanya katanya orang lain yang nggak tahu, saya pas ditanya sama HRD-nya, saya bilang saya belum lulus sekolah, minggu depan saya mau UN, cuma kalau saya lulus saya pengen kerja di sini katanya, saya bilang gitu. Terus dia meragukan juga, dia ngasih pertanyaan, emang kamu yakin mau lulus? Saya bingung juga kalau udah gituin, bingung tuh. Udah gitu, makanya dari sana ngikuti prosedur interview dulu. Udah kelar, cek tinggi badan. Emang kan saya nggak terlalu tinggi lah, di kisaran 160 lebih lah, nggak terlalu tinggi. Nah itu udah nggak kepake tuh, ada minimalnya 165 kalau nggak salah. Lupa, saya udah lama. Nah udah gitu nggak keterimanya, mentoknya di sana di tinggi badan. Nah dari sana inget, saya sebelum berangkat ngomong gini, Mah, Pah, doain Kakang mau pergi ke Jakarta, mau cari kerja. Kalau emang belum dapat kerja nggak akan pulang. Nah itu sebenarnya ucapan saya bercanda, cuma waktu di Jakarta terngiang-ngiang. Aduh, saya udah ngucapin gitu. Udah gitu saya bilang tekad, oke, saya bakalan cari kerja. Dari sana jam 8 udah ada hasil, saya nggak keterima. Saya cari-cari, biasanya kalau di Jakarta itu banyak yang lowongan pekerjaan gitu ya, yang di pokoknya yang toko-toko dan apapun itu, saya masukin, datangin satu-satu. Ada yang ngusir saya, ada yang sempat diusir juga gitu. Nggak ada, nggak bisa. Tapi di sananya udah ada bacaan. Nggak bisa katanya, udah full. Padahal di sananya ada bacaan lowongan kerja. Mungkin dari security aja udah ditolak gitu. Nah saya jalan lagi saya nggak pakai kendaraan. Emang saya kan kesannya naik travel. Saya jalan-jalan tuh, ada berapa kilo, dapat lagi tuh, saya masukin. Itu diterima lamaran saya, cuma nggak ada panggilan-panggilan. Nah dari sana saya bingung, saya diam sambil di kayak warung kopi gitu, diam sambil makan. Itu udah jam 11, jam 12 siang. Saya makan, udah makan gitu, saya searching ya kayak di lowongan pekerjaan gitu ya, yang di internet. Dapat tuh informasi. Setelah saya searching sampai sejaman lah buat istirahat juga, dapat informasi adanya di Rawamangun. Dari sana kan saya dari kampung ya, maksudnya dari Cianjur. Saya nggak tahu apa-apa. Waktu itu lagi pertamanya nggak terlalu Grab sama ojol lah gitu. Lagi rame-ramenya ojol di Jakarta. Cuma baru pertama tuh. Saya ingat baru pertama nggak terlalu rame. Nah dari sana saya sampai ngakaknya gitu gini. Setelah itu ada Gojek, diam tuh di depan saya. Saya bilang, Mas ojek, iya, mau dong anterin kemana? Ke Rawamangun, ke PT ini. Order dulu, ini nggak bisa kayak ojek pangkalan. Saya bingung kan. Saya sampai ngakak gitu. Saya bingung, saya bilang, gimana Mas cara ordernya? Coba download aplikasinya. Diarahin tuh. Diarahin gini. Udah diarahin, saya bilang, tapi bayar cash ya, bisa katanya bayar cash. Nah dulu emang nggak pakai ya kayak OVO sekarang kayak gitu. Dulu masih cash, bisa bayar cash. Nah dia daftarin tuh, udah daftar, saya ngojek ke dia sekitar berapa ya, 35.000 kalau nggak salah dulu. Saya ke Rawamangun, udah dari Rawamangun masuk tuh ke kantornya. Ingat, dia sepertinya kayak jasa pekerjaan gitu. Jasa pekerjaan. Jadi kayak gimana ya,
apa itu penyalur pekerjaan, ya penyalur pekerjaan. Nah dari sana saya masuk, cuma jujur itu penyalurnya benar-benar tertutup. Saya masuk ke sana, katanya ada di pabrik apa gitu ya, dibilang. Saya iyain, katanya harus daftar sekitar 1.200.000-an. Wow. Iya betul bang. Waktu itu saya yakin aja ya, saya bilang oke, nggak masalah, yang penting dapat kerja. Nah dari itu saya udah gitu, katanya yang penting DP dulu. Waktu itu saya DP tuh berapa ya kalau nggak salah 200.000. Langsung. Iya, saya DP dulu. DP cuma saya bilang gini, saya jujur seperti awal, saya belum ujian nasional, minggu depan saya ujian nasional, berarti kesini lagi setelah ujian nasional 2 mingguan dari sana saya kesini lagi, saya bilang gitu. Dia bilang nggak masalah, yang penting kamu udah DP, pekerjaan kamu bakalan di keep lah, ininya apa? Udah terjamin ya, gitu terjamin. Dia bilang gitu. Udah gitu kan langsung seneng lah bisa dapat pekerjaan setelah lulus SMA. Pikiran saya seperti itu. Saya pulang, saya dengan bangganya saya bilang ke orang tua saya, dapat kerja. "Mah, Pak, saya dapat pekerjaan gini-gini." Orang tua saya langsung senyum dan langsung bangga juga, udah dapat pekerjaan. Nah dari sana langsung disampaikan ke ada kan sebagian saudara saya yang belum kerja juga. Ayah saya langsung telepon tuh, saudara saya kan adanya di Garut ya, langsung telepon tuh ke orang ke paman-paman lah yang gitu, yang belum dapat pekerjaan, yang udah tua cuma belum dapat pekerjaan. Dia bilang, "Restu aja udah dapat pekerjaan, kamu mau nggak ikut Restu?" Bilang gitu. Katanya mau. Nah oke lah, jadi berdua tuh sama paman saya. Waktu setelah UN, saya UN dulu, udah kelar. UN itu 4 hari kalau salah, 4 hari. Hari Senin setelah UN saya ke Jakarta lagi sama paman saya berdua. Setelah saya ke Jakarta lagi, ke Rawamangun, ke daerah tersebut, ada tuh orang Jawa yang melamar pekerjaan juga. Orang Jawa sama orang mana gitu ya, Sumatera kalau salah, jauh. Dia bilang dia habis dari sana, dia udah hampir 3 bulan di sana, nggak dapat pekerjaan juga. Uang Nah, udah masuk semuanya, bahkan dia nggak bisa pulang itu karena udah habis uangnya. Saya bilang gimana nih kalau gini. Nah kalau udah gitu ya udah deh, kita coba dulu masuk. Itu sebenarnya di luar ya, ini ngobrol-ngobrol sama yang orang tersebut di luar. Saya karena emang pengen banget dapat pekerjaan, saya tetap coba beranikan diri masuk. Dia bilang, dia penjelasannya seperti sama sih, besok kerja dan sekarang harus ada uang sisanya. Saya bilang gini, potong aja gaji saya kalau emang bener, saya bilang gitu, karena emang bener-bener saya mau. Dia bilang nggak bisa. Udah gitu saya pura-pura nggak punya uang aja. Saya bilang udah ada uang 50.000, itu pun buat ongkos. Sampai dia bilang gini, nggak apa-apa, sekarang 20.000, 30.000, sampai gitu dia bilangnya sampai. Iya, itu mah kelihatan banget dong kalau benar-benar kalau udah pengen nipu benar-benar ya. Cuma emang nggak ngejudge dia nipu, nggak tahu lah emang. Cuma emang dari pengalaman saya waktu ngobrol sama orang-orang lain yang pernah masuk ke sana, nggak dapat pekerjaan setelah dijanjikan. Nah saya bilang nggak mau deh kalau gitu. Saya langsung keluar sekitar jam 11 siangan lah. Saya cari masjid, saya diam di masjid tuh sambil yang ngecas HP, sambil ngobrol-ngobrol juga gimana bagusnya. Waktu itu tetap saya nggak mau pulang karena nggak dapat pekerjaan. Udah tahu nih ini kondisinya gini. Saya informasi dulu ke rumah. Saya bilang gini. Yang penyalurnya ternyata ya kurang dapat percaya. Udah gitu, udah ditelepon, langsung saya dapat informasi ada di Bandung pekerjaan di Bandung tuh. Nah dari sana langsung saya pesen kereta dari Jakarta langsung ke Bandung. Ingatnya itu yang saya bikin ngakak, saya naik kereta mau ke Bandung, cuma malah lewat Jatinegara kalau nggak salah. Kan Jatinegara itu kayak KRL ya, yang maksudnya yang daerah-daerah Jakarta. Saya bilang mau naik kereta ke Bandung, kata dia nggak bisa. Saya langsung ketawa ya, maksudnya orang kampung datang ke Jakarta nggak tahu apa-apa, malah malu-maluin diri sendiri. Nah udah gitu
Langsung tuh cari-cari informasi lagi kalau misalkan pengen ke Bandung gimana. Yang dari sana direkomendasikan ke stasiun Gambir. Saya naik bajai kalau nggak salah waktu itu. Soalnya masih ada, saya nego 15 ribuan langsung saya pergi ke Gambir. Saya pesen tiketnya dulu saya ekonomi, yang paling murah itu 80 berapa gitu, 80 ribuan lah, 88. Langsung ke stasiun Bandung tuh. Waktu itu turun di stasiun Bandung itu sore kalau nggak salah, sore. Oh iya, saya punya temen waktu itu, ada teman orang Bandung, orang Soreang. Iya, orang Soreang, saya ingat, lupa saya namanya dia, tapi baik banget. Dia ikut ke Bandung sama saya bertiga, berarti ke Bandung tuh. Dia yang mau bekerja di penyalur itu, tapi dia maksudnya sama-sama gagal. Bertiga itu katanya ada informasi di Bandung, yang ikut satu orang itu. Setelah ngikut satu orang itu, dia orang Soreang. Saya sampai benar-benar nginep di tempat dia satu hari itu. Ke Soreang gitu. Ya, ke Soreang, ke rumah teman saya itu. Pokoknya dia benar-benar baik deh, sampai saya kasih makan, kasih ini ya. Saya juga malu sebenarnya. Nah, udah dari sana, saya besoknya ada job apa sih kalau buat banyak di Mikomol kalau salah, job fair. Nah, saya masuk tuh ke sana, saya bikin berapa lamaran masuk ke Mikomol, ada di Mikomol. Nah, udah gitu saya masukin lamaran-lamaran. Ya mungkin karena emang saya nggak tahu harus gimana, lamaran saya terbatas. Saya bikin lamaran 10 cuma karena emang lamaran yang nggak terlalu menarik. Saya sampai sekarang belum ada panggilan tuh. Dari sana lumayan ya dibilang nyerah lah. Saya nyerah. Nah, yang saya bikin nyerahnya itu bukan karena saya harus kerja keras ini itu buat dapat pekerjaan. Ada telepon, saya bilang kondisinya gini-gini, saya di Bandung juga belum dapat. Dari rumah itu? Ya, dari rumah dari orang tua. Telepon, gimana pekerjaannya, dapat nggak? Nah gitu. Terus inget tuh ayah saya langsung nelpon gini, kalau emang nggak ada pekerjaan jangan ngeri ribet harus kesana kesini, udah aja diam, malah bikin orang tua gelisah lah gitu, khawatir dan lain-lain. Jadi saya itu seakan-akan merepotkan mereka karena saya ingin kerja gitu. Saya bilang kok malah responnya gitu, malah pengen saya itu mendukung kan, ini malah menjatuhkan. Dari sana saya langsung ngedown. Saya asalnya mau niat pulang, tapi karena emang ada omongan seperti itu, saya nggak jadi tuh. Saya sampai ya maksudnya cari-cari tempat lagi buat standby, siapa tahu ada kerjaan selanjutnya. Saya sampai benar-benar ngedown. Dari saat itu saya diem di masjid ya, semalam sih di masjid. Besoknya ya karena emang saya juga nggak kehabisan stok lah. Kalau kehabisan stok terpaksa mau gak mau omongan saya kalah lah gitu. Kalah dalam cedok sorangan ya, gitu. Betul. Kalah, tetap ngikutin instruksi orang tua untuk pulang. Pulang tuh, udah pulang sekitar nggak berapa lama sih, di 2-3 harian di rumah. Saya pengen pengen cari kerja lagi, tapi saya nggak bilang waktu itu. Saya ke Bandung tuh, di Bandung lagi sih. Saya ke Bandung lagi. Udah di Bandung, waktu saya pulang, waktu saya berangkat pakai motor di Cimahi ada ya salah satu perusahaan di bidang kredit elektronik, ada tulisan lowongan pekerjaan. Saya tertarik tuh, saya masuk, saya bilang ada lowongan pekerjaan, ada katanya gini, dipanggil tuh sama pokoknya yang jaga tokonya lah, nggak tahu siapa. Dipanggil, kata beliau datang aja ke Pasir Koja. Pasir Koja itu jadi pusatnya kredit elektronik tersebut. Ya, pusatnya di sana di Pasir Koja. Nah, saya dari sana langsung datang ke Pasir Koja. Ada ininya sama yang penjaga toko di Pasir Koja. Saya bilang saya dari Pak siapa lupa, saya harus kesini mau kerja, saya bilang gitu. Kata dia bentar deh, belum ada HRD-nya katanya.
Saya nunggu tuh di tokonya. Udah nunggu, dipanggil tuh. Panggil ke atas tuh, naik. Di atas posisinya. Ditanya-tanya bisa apa. Nah, ada 2 tuh lowongan pekerjaan itu, driver sama sales. Saya bilang bisa iya, kebetulan udah bikin SIM tuh. Udah bikin SIM, agak bisa mobil. Saya bilang mau jadi driver aja kalau emang kosong. Nah, kalau driver diarahin lagi, bukan di Pasir Koja. Diarahin lagi ke Ujung Berung. Iya, betul, arahin lagi ke Ujung Berung. Waktu itu saya nginep di rumah teman ada. Nah, udah gitu langsung ke Ujung Berung besoknya. Usaha di Si Asep. Si Asep, ingat. Di Si Asep, gila. Dari Si Asep langsung ke di Si Asep itu di ini ya, Cibaduyut. Di Cibaduyut langsung ke Ujung Berung besoknya. Nah, udah di Ujung Berung, pokoknya waktu saya di rumah Asep ya ingat ya, orang tuanya benar-benar baik ke saya. Ya dia juga yang mendukung, oh ini yang mau kerja gitu. Sampai saya kayak, oh care banget ya. Sampai ada rasa gimana ya dulu, sirik. Iya sih dibilang sirik, kok orang tua orang lain care ke anak orang lain gitu. Dia ngedukung kalau lihat gitu kan, ini lagi berjuang nyari kerja gitu kan. Betul, jadi kayak dia bisa care gitu ya, orang ngerti. Nah, udah gitu pokoknya dari sana saya sampai diam gitu waktu naik angkutan umum ke daerah Ujung Berung, mau nyamperin itu pekerjaan. Saya bilang enak banget ya jadi ya anaknya teman saya, jadi maksudnya orang tuanya baik, care. Saya gitu mikirnya. Udah gitu langsung ke Ujung Berung tuh, udah sampai saya masuk. Ada tuh langsung di interview juga Pak siapa ya, Pak Ajay kalau salah. Pak Ajay ya, HRD inget saya. Dia galak tapi baik, jujur dia galak tapi baik. Nah udah gitu ketemu, katanya saya bisa kerja di sana dengan jadi driver. Waktu itu dia nawarinnya, dia udah terbuka sih, gaji driver itu 750.000. 75 ya, sebulan. 1 bulan 750.000 per bulan. Nah udah gitu dengan ya saya nggak masalah lah, yang penting saya dapat pekerjaan, saya bilang gitu. Waktu itu tuh sebelum bulan Ramadan kalau nggak salah. Nah udah gitu 2017 pokoknya lulus sekolah 2017an ya. 2017 Sebelum Ramadan, ingat sebelum puasa, sebelum bulan puasa. Saya cari-cari karena emang saya mau tinggal di Bandung, saya cari-cari kosan ke sana ke sini dengan range-nya harganya sekitar 400 sampai 600 ribu. Saya bilang kalau kosan aja udah habis 400 sampai 600 ribu, gimana makan saya, gimana transportasi saya. Wah nggak ketutup nih. Saya cari-cari lagi kosan, dapet tuh ya 300 ribu per bulan. Oke lah nggak masalah, saya bilang. Tapi posisinya bukan kosan bangunan baru, jadi bentuknya itu rumah jadi nyatu gitu, ya nyatu sama yang punyanya. Cuman dapat kamar doang. Nah dari yang punyanya itu ada 1 kamar yang buat saya, jadi istilahnya gimana ya, nggak ngikut inilah gitu, ikut tidur ya, jadi nggak bentuk kosan di rumah orang lain. Nah udah lama di sana deal di sana saya kerja jadi driver. Jadi sistemnya itu dia pergi ke suatu kampung, kita nunggu di mobil, yang salesnya itu sekitar 5 sampai 10 orang turun dari mobil ke rumah-rumah warga tuh. Oh iya. Ke rumah-rumah warga, nawar-nawarin. Bawa pasukan. Ya betul, saya bawa pasukannya doang. Bawa pasukan, rata-rata pasukannya itu ibu-ibu umuran ya udah tua lah, sampai ada yang nenek-nenek juga, ada yang sampai 60 tahun tuh rekan partner saya, sedangkan saya kan masih umur berapa waktu itu ya? Ya lulusan sekolah lah, lulusan sekolah. Eta partner eta. Ya betul. Oh eta teh ini. Itu sama si Wahab itu masuk. Nah, jadi jalan ceritanya dia masuk di tengah jalan. Oh gitu. Masuk di tengah jalan. Pertamanya udah gitu, ya pastinya dari lanjut gitu, kerjanya gitu. Udah agak sekitar 2 bulan jalan. Ada teman saya tuh, ya si Wahab
sama si Jamal. Berdua. Dia di apa nggak keterima kerja di Karawang kalau nggak salah. Langsung pergi ke Bandung. Saya bilang kalau kerja di sini gajinya segini ya, dijelasin. Kalau sales itu nggak pasti, nggak kayak driver gitu. Driver 750 pasti. Kalau misalkan ini jadi komisi dari penjualan. Kalau sales udah gitu dia nggak masalah, yang penting dapat kerja tuh. Makanya jadi partner Bertiga, di kosan itu bertiga bertiga tuh, terus bertiga. Nah udah gitu emang kan udah niat kuliah juga ya, tapi saya kerja nggak ada satu orang pun yang tahu bahwa saya itu mau lanjut kuliah. Jadi waktu selama kerja itu dari pagi sampai jam 6 sore saya kerja di perusahaan tersebut. Terus setelah itu saya nganter-nganter ngojek tuh, yang nganter-nganter yang misalkan kayak si A mau ngambil barang cuma belum beres gitu ya, masih tahap lobby. Nah saya nganter sales yang mau ngojek ke rumah tersebut, saya anterin tuh. Ya lumayan lah dapat uang tambahan di samping itu mah. Ya betul. Ngojek tuh sampai jam 10 jam 11 baru kelar tuh. Nah setiap hari saya gitu sampingannya. Oh teman saya yang berdua itu enggak, langsung pulang ke kosan istirahat. Saya ada sampingan itu ngojek. Ya lumayan lah, gimana ya, ada motor bisa dimanfaatin juga. Ya udah selama proses itu nggak ada satu orang pun yang tahu saya bakalan kuliah. Sedangkan dari pihak kampus, saya dulu daftar ke ini Universitas Trisakti, keterima tuh Grogol. Nah dari sana udah ada panggilan buat masuk tanggal berapa ya, September kalau salah, September. Nah udah dari September ada panggilan masuk. Saya berusaha jujur lah ke atasan saya, ke rekan-rekan saya, bahwa mau kuliah gitu. Bahwa mau kuliah. Saya rekan-rekan saya juga pada kaget ya, maksudnya kok dia kuliah gitu, sedangkan kemarin dia disuruh-suruh sama saya gitu, yang maksudnya yang nyuruhnya aja nggak mikirin kuliah gitu ya, maksudnya jadi gak nyangka gitu ya, nggak nyangka punya uang lah gitu, nggak nyangka punya uang. Udah dari sana saya bilang mau kuliah, rata-rata pada kaget, tapi ya saya jelaskan saya gini udah keterima. Ya dari sana saya mengajukan resign setelah 3 bulan apa 4 bulan, saya lupa, 3 bulan 4 bulan kerja saya mengajukan resign, udah diterima, udah resign. Saya dapat uang tuh kan yang dari kerja itu. Nah saya hitung, saya nggak muat buat beli yang mahal-mahal. Buat ngasih ke orang tua malu juga, soalnya kayak dengan nominal uang segini takut merasa menghinakan gitu lah, menghinakan lah. Saya bingung. Udah dari sana saya ke toko baju, datang. Setelah datang ke toko baju saya lihat-lihat ada yang cocok buat ya mama, papa sama adek tuh. Kalau kakak emang lagi nggak di rumah, dibeliin tuh bertiga. Sekitar berapa ya itu, lupa. Udah beli, saya pulang ke rumah, saya bilang saya udah nggak kerja lagi, udah resign karena emang rencana mau kuliah. Nah udah rencana mau kuliah, saya beliin baju tuh buat mama, papa sama adik juga. Mereka langsung meluk ya biasa anjir. Ya itu ya, walaupun nggak seberapa tuh itu walaupun nggak seberapa gitu kan, dilihat dari perjuangannya gimana masih bisa ngasih sesuatu gitu kan ya, dari mereka sana, pasti bangga lah. dari sana langsung emang benar-benar meluk. Sampai gimana ya, jangan mikirin mama papa, buat kamu sendiri aja udah ini. Tapi kan karena gimana ya, namanya anak pengen ngebalikin, walaupun emang gak akan ngebalikin, tapi pengen rasa ngabdinya itu pengen ada lah gitu ya, pengen ini.
dibalikin tuh dari sana ya sampai ya biasa didoain